Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 42024050117. Saya dari kelas AKP 2B. Di sini saya akan menjelaskan alur flowchart pada PT Zahiranet, yaitu siklus pendapatan dan pengeluaran. PT Zahiranet merupakan perusahaan UMKM yang bergerak di bidang jasa pemasangan jaringan internet. PT Zahiranet juga memberikan jaminan garansi kepada pelanggan selama 1 bulan setelah pemasangan untuk menjamin bahwa pelanggan puas terhadap pekerjaan PT Zahiranet. Jika setelah pekerjaan selesai, PT Zahiranet tidak menerima pembayaran dari pelanggan, maka perusahaan akan menghentikan seluruh akses internet pelanggan hingga pelunasan. Berikut ini adalah proses pemesanan pemasangan jaringan internet pada PT Zahiranet. Pada flowchart siklus pendapatan PT Zahiranet, terdapat 3 bagian atau departemen di dalamnya, yaitu bagian penjualan, bagian pekerja lapangan, dan bagian akuntansi. Berikut, saya akan menjelaskan alur flowchart-nya. Dimulai dari pelanggan membuat pesanan pemasangan jaringan. Lalu, bagian penjualan mengecek pesanan pelanggan. Jika ada utang, pelanggan diminta melunasi terlebih dahulu, dan pesanan ditolak sampai pelunasan dilakukan. Dan jika tidak ada utang, pesanan diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya, bagian penjualan membuat dokumen pesanan pekerjaan sebanyak 3 tebusan. 1 lembar untuk pelanggan, 1 lembar untuk bagian pekerja lapangan, dan lembar asli disimpan dalam arsip sementara. Bagian penjualan juga membuat surat perintah kerja yang akan dikirim kepada bagian pekerja lapangan. Setelah pelanggan menerima dokumen pesanan pekerjaan, jika pelanggan ingin langsung melunasi pembayaran, maka salinan bukti pembayaran disimpan bersama dokumen order. Tetapi, jika pelanggan menunggu pekerjaan selesai baru dilunasi, maka salinan pesanan pelanggan akan disimpan sementara sampai pekerjaan selesai. Pada bagian pekerja lapangan, setelah menerima pesanan pekerjaan dan surat perintah kerja, akan langsung memulai pekerjaan, dan setelah pekerjaan selesai, dokumen surat perintah kerja dikembalikan ke bagian penjualan. Bagian penjualan akan mengecap surat perintah kerja dari bagian pekerja lapangan, pertanda pekerjaan telah selesai. Selanjutnya, bagian penjualan akan membuat surat tagihan sebanyak 2 rangkap. Salinan pertama diberikan ke pelanggan, salinan kedua diberikan ke bagian akuntansi, dan yang asli disimpan sementara oleh bagian penjualan. Setelah pelanggan menerima surat tagihan, jika pelanggan melunasi pembayaran, maka bagian penjualan akan menerima salinan bukti pembayaran dari pelanggan. Dan jika pelanggan tidak melunasi pembayaran, maka bagian penjualan akan mengirim ulang surat tagihan ke pelanggan. Selanjutnya, bagian penjualan akan menyimpan semua dokumen seperti salinan bukti pembayaran, pesanan pekerjaan, surat perintah pekerjaan yang telah dicap selesai, surat tagihan, dan bagian penjualan juga membuat dokumen penyelesaian pekerjaan sebanyak 1 rangkap, yang mana salinan dikirim ke bagian akuntansi dan yang aslinya disimpan permanen bersamaan dengan semua dokumen tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus pengeluaran pada PT Zahiranet. PT Zahiranet mempunyai kebijakan bahwa setiap bulan pada tanggal 15, semua bagian atau departemen dalam perusahaan mengirimkan tagihan dan daftar belanja pada bagian keuangan,
yang kemudian akan dilunasi oleh bagian keuangan. Berikut ini adalah siklus pengeluaran yang ada pada UMKM PT Zahiranet. Baiklah, saya akan menjelaskan alur flowchart siklus pengeluaran pada PT Zahiranet. Flowchart ini dimulai dari bagian gudang, memeriksa persediaan barang, dan lanjut membuat surat permintaan belanja barang sebanyak 1 rangkap. Dokumen asli disimpan di bagian gudang secara temporer, sementara 1 salinan dikirim ke bagian keuangan. Setelah menerima surat permintaan belanja barang, bagian keuangan membuat surat permintaan barang lalu mengirimkannya ke pemasok, dan salinan surat permintaan belanja barang disimpan oleh bagian keuangan. Setelah menerima dokumen permintaan barang, pemasok akan menyiapkan barang pesanan dan nota tagihan. Setelah itu, bagian pemasok akan mengirimkan dokumen surat permintaan barang dan dokumen slip pengepakan kepada bagian gudang dan mengirimkan nota tagihan ke bagian keuangan. Setelah bagian keuangan menerima nota tagihan dari pemasok sesuai barang yang dipesan, bagian keuangan akan menggandakan nota tagihan lalu mengirimkannya ke bagian akuntansi. Setelah barang diterima oleh bagian gudang akan merekonsiliasi atau mencocokkan dokumen permintaan barang dan dokumen slip pengepakan dari pemasok. Setelah barang sesuai, maka bagian gudang akan membuat surat penerimaan barang dengan 2 rangkap. 1 salinan akan diberikan untuk pemasok, 1 salinan lainnya dikirim ke bagian keuangan. Dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan surat permintaan barang. Setelah menerima surat penerimaan barang dari bagian gudang, bagian keuangan akan membuat surat perintah bayar ke pihak bank. Setelah melakukan pembayaran, bagian keuangan akan mendapat bukti pembayaran, kemudian bukti tersebut akan diduplikat oleh bagian keuangan. Bukti pembayaran pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dan bukti pembayaran kedua bersama dengan nota tagihan, surat permintaan barang, surat penerimaan barang yang sudah diarsipkan akan diarsip permanen oleh bagian keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.